atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 25 Juni 2021, hari biasa pekan ke-12. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah memperbaharui perjanjian yang telah Kau ikat dengan Abraham. Berkatilah dengan sabda-Mu dan bukalah hati kami, agar kami selalu menjadi baru, mewartakan kasih-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam versi Matius ini, orang kusta yang datang satu orang. Tapi dari versi yang lain, orang kusta itu datang 10 orang. Yang 9 sembuh tidak kembali, yang satu kembali. Rupa-rupanya inilah yang kembali. Apa penyakit kusta pada zaman Yesus? Pada zaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang mematikan. Belum ada obatnya. Bila makin parah, maka seluruh ruas-ruas tubuh bisa copot. Dan orang-orang kusta harus tinggal di lembah, tidak boleh bergaul dengan orang-orang sehat. Model karantina zaman dulu. Sama seperti zaman kita, orang yang kena COVID tidak boleh bergaul dengan orang sehat di karantina. Cuma bedanya orang yang dikarantina karena COVID, dia berdurasi 14 hari. Tapi orang kusta berdurasi selamanya. Sampai dia sembuh, tahir, baru dia boleh bergaul dengan orang-orang sehat. Kalau kita mengamati betapa mereka menderita sebagai anggota masyarakat yang tertindas, yang terbuang. Tidak lagi punya kebebasan seperti orang-orang yang sehat. Apa gejala-gejala kusta? Dari sebuah titik yang tidak kebal, yang tidak rasa. Lama-lama membesar dan membuat merusak organ-organ tubuh. Bakteri yang ada dalam kusta bisa menular. Bila seseorang luka dan berkontak dengan orang-orang kusta, ketika mereka positif. Apa mimpi orang kusta? Mimpi orang kusta agar mereka tahir, sembuh, bisa bergaul sebagaimana orang-orang sehat.
Orang kusta ini sudah ikhtiar kemana-mana secara sembunyi-sembunyi tetapi belum sembuh dan mendengar bahwa ada sang penyembuh yaitu Yesus sendiri. Maka dia mencari Yesus dan bertanya, apakah aku boleh disembuhkan? Dan Yesus mengatakan, ya, dia sembuh. Tapi dengan catatan jangan bilang-bilang, pergilah ke seorang imam dengan maksud supaya diberkati, kemudian membawa persembahan. Ini kusta jasmani. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga kusta rohani. Tanpa kita sadari, kehidupan rohani kita ini tergerak atau terbius abrasi dengan segala keburukan kita, kemunafikan kita. Kita mencari kesenangan jasmani, melupakan Tuhan. Dan tanpa kita sadari bahwa kita juga sakit. Cuma sedikit orang yang menyadari bahwa kita mempunyai kusta rohani. Dan mari saudaraku terkasih, melalui bacaan ini, baiklah kita merefleksikan diri. Apakah kita juga kusta rohani? Bagaimana ciri-ciri kusta rohani? Tidak rasa. Apa yang kita lakukan itu yang berkaitan dengan yang menyenangkan seperti perselingkuhan, kemunafikan, korupsi, nepotisme, berbuat dosa, berkaitan dengan masalah seks, macam-macam. Dan itu kita lakukan tanpa kita sadari. Kita sudah jauh, seperti kita bermain di tepi laut, berenang-renang ke tengah ombak. Tiba-tiba digulunglah ombak. Kalau kita sudah meledak baru sadar. Juga kita bisa menjadi orang kusta secara rohani sebagai seorang yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kita salah gunakan dan pada waktunya akan meledak. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Hati-hati dengan diri kita. Semoga penyakit kusta yang kita miliki disembuhkan. Kita datang kepada Yesus untuk memperbaiki diri. Maka selamat datang kepada Yesus. Biarlah Yesus menyertai kita senantiasa, baik dalam kusta jasmani maupun kusta rohani. Selamat pagi, Tuhan memberkati.